Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu penguji yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Tony Fadil. Saya sebagai guru di SD Negeri 2 Ngadirojo, Kecamatan Gadaksari, Kabupaten Boyolali. Dan saya adalah mahasiswa program PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2025 di LPTK AKN Manado dengan NIM 25010600188 program studi mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 3 dengan materi indahnya ciptaan alam. Selamat menyaksikan. Hari ini bertemu dengan Pak Guru yang kita telah berbicara bersama di dalam ruangan kelas 3 ya. Mata pelajaran hari ini adalah ya bagaimana kita melihat ciptaan Tuhan yang paling mulia. Namun sebelumnya Pak Guru mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama. Oke. Bagaimana kabarnya tadi? Luar biasa. Oke, tetap semangat. 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 Oke, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Saya meminta salah satu murid untuk maju ke depan, meminta membawa kita dalam doa. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Pak Guru akan absen dulu. Dinda, Milka, Edith, Agnes, Nike, Mario, Melissa, Catur, Misael. Oke, puji Tuhan, hari ini kelas 3 hadir semua ya. Semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Sekali lagi, anak-anak, ya hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita untuk belajar. Sekali lagi, saya akan meminta kita semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita dari kemarin sampai hari ini kita dalam keadaan sehat. Kita menyanyi lagu ini. Terima kasih ya. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi-pagi, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan selalu memelihara kita dari pagi, siang, sore, dan malam hari. Kita bangun kembali dalam keadaan sehat.
dan kita itu bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat semua kebaikan Tuhan melalui ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kita. Biasanya bangun pagi apa yang dilihat? Matahari, apalagi melihat pemandangan di luar, ya sudah pagi atau belum, ya, dan bersyukur kepada Tuhan, ya, kita diberikan kesempatan kita bangun dengan sehat untuk melihat semua ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang sangat indah. Nah, Pak Guru akan membagikan, ya, kertas kepada anak-anak dan menuliskan, ya, apa yang dilihat setiap hari di sekeliling kita, apa yang diciptakan oleh Tuhan. Ciptaan Tuhan itu banyak, baik itu di udara maupun yang ada di laut dan di darat. Silakan menulis, ya, dua saja, dua ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kita. Sudah selesai, setiap kelompok saya minta untuk membacakan hasil diskusinya, ciptaan Tuhan yang dilihat yang ada di sekitar kita. Oke, silakan dari kelompok 1, silakan coba dibaca sendiri. Apa yang dilihat? Pohon, matahari. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Bunga, kupu-kupu, bulan. Oke, kelompok 2 melihat bunga, kupu-kupu dan bulan. Silakan untuk kelompok 3. Burung, matahari, bunga. Oke, burung, matahari, bunga, ya. Ternyata semuanya sama dan itu memang yang kita lihat setiap hari. Kita keluar rumah melihat ada bunga. Ya, kita nengok ke atas melihat ada matahari. Kemudian kita lihat sekeliling kita, ternyata banyak pohon-pohon dan semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Betul ya? Ciptaan Tuhan, karena Tuhan menciptakan semua itu sangat-sangat baik. Nah, saya akan meminta semua anak-anak, semua murid akan membuka Alkitabnya masing-masing, dan kita akan membaca firman Tuhan, ya, firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31, dengan setiap murid itu membacakan satu ayat. Oke, coba kita buka bersama-sama, semua buka kitab Kejadian pasal yang ke-1. Sudah semua? Oke, sekarang mulai dari yang pertama. Coba membacakan mulai Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, lanjut yang kedua. Membacakan ayat yang terakhir. Allah melihat segala yang dikerjakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kejadian pasal 1 ayat 30 ayat 1 sampai dengan 31 menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan hari yang ke-6 menciptakan manusia. Setelah manusia diciptakan, ternyata semuanya sudah ada, dari pohon-pohon, burung-burung di udara, hewan-hewan di darat, hewan-hewan di laut, untuk diberikan kepada manusia. Oke. Setelah kita membaca dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dengan sampai 3, ya, sebagai bukti bahwa Tuhan menciptakan bumi ini sangat indah, ya, sangat begitu indah. Kita coba lihat video yang singkat ini.
setelah kita melihat video yang singkat, ya ternyata dunia ini sangat indah ketika Tuhan memberikan bumi ini kepada manusia. Ya, dari semua ciptaan Allah, Allah membuat semuanya itu baik adanya tadi di ayat yang terakhir. Nah, tadi ciptaan Allah itu ada macam-macam, ada benda-benda penerang. Kira-kira benda-benda penerang itu terdiri dari apa saja? Matahari, bulan, bintang, ada lagi lilin, bukan ya? Senter, bukan ya? Itu bukan ciptaan Allah, itu adalah ciptaan selamat yang ada di toko ya. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan terdiri dari apa saja? Ya, ada pohon-pohon. Ya, ada yang lain? Tidak. Kemudian ada hewan-hewan. Hewan-hewan itu terdiri dari ada yang di udara, ada yang di darat, ada juga yang ada di dalam laut. Coba sebutkan hewan-hewan yang ada di udara apa saja? Apa lagi? Ada lagi? Sudah. Ya. Kemudian itu yang di udara tadi. Hewan yang ada di air. Buaya, ikan, buaya, mau buaya lagi, ya. Nah itu ada di air. Terus apa jenis hewan yang hidup di darat? Binatang melata tadi ada sapi, sapi yang di rumah ada ayam. Kalau begitu sapi makanannya apa? Rumput. Ayam makanannya apa? Bukan nasi ya? Ya, kalau nasi dia kita saja. Jadi semuanya itu diciptakan oleh Tuhan yang sangat begitu baik, sangat begitu sempurna untuk kita. Nah, apa kalau memang setelah Tuhan itu menciptakan semuanya itu sempurna, baik adanya, begitu indah, diberikan kepada manusia, tugas kita itu apa? Apa yang menjadi tanggung jawab kita supaya bumi itu tetap utuh seperti semua Tuhan itu memberikan kepada manusia untuk bertanggung jawab. Kita itu punya tugas. Tugas kita apa? Ya, menanam pohon. Boleh nggak pohon ditebang? Boleh. Kalau digunakan untuk kebutuhan manusia boleh. Kita bikin rumah, kita bikin meja, kursi, lemari, bikin apa lagi? Ya, tetapi harus ditanam kembali. Kalau ada penebangan, berarti harus disertai dengan penanaman supaya tidak habis, supaya anak-anak cucu masih bisa menikmati ciptaan Allah yang diberikan kepada kita. Hal lain apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, hal kecil, membuang sampah pada tempatnya. Ada yang suka membuang sampahnya sembarangan. Nah, hari ini kita mulai belajar harus membuang sampah pada tempatnya. Karena itu akan merusak alam dan itu akan mendatangkan malapetaka untuk kita. Berikutnya lagi, salah satu contoh adalah menghemat listrik, menghemat energi, karena energi listrik itu diambil dari alam, kekayaan alam, sumber daya kekayaan alam, dan suatu ketika itu akan habis. Kalau pakainya boros, tidak ngirit-ngirit, nanti bahan bakunya di alam sana habis, akhirnya kita mengalami kebingungan karena tidak ngirit-ngirit, ya, tidak suka boros air. Siapa yang suka boros air? Nah, menggunakan yang seperlunya. Kalau tidak perlu, ya harus dimatikan. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tepuk satu. Oke, tepuk dua.
Nah, kalau kita sudah menerima kepercayaan daripada Tuhan supaya kita menjaga, tapi kalau kita tidak menjaga, adanya kita merusak, burung-burung itu ditembak. Siapa yang pernah nembak burung? Tidak ada. Lihat orang biasanya di rumah itu ada yang buru hewan, buru binatang, burungnya ditembak. Nah, harus dikasih tahu ya, bilang jangan. Kalau sudah ditembak nanti habis, nanti mendatangkan malapetaka untuk kita, karena ya burung itu juga dimakan oleh hewan yang lain. Ya, kalau burungnya habis, nanti ya hewan yang lain makan apa? Nanti justru tanaman kita, ya bahkan kita juga menjadi ancaman tersendiri, karena hewan-hewan yang lain, ciptaan Tuhan yang lain, yang kebutuhannya itu sudah dihabiskan. Dan akibat buruk juga nanti akan menjadi seperti ini. Kalau manusia tidak menjaga bumi, jadinya apa? Yang kita lihat di sekeliling kita, tanah longsor. Kalau hutan itu, pohon-pohon itu digunduli, ditebang semua, terjadi banjir dan akhirnya longsor. Apalagi gempa bumi, apalagi nanti ada kekeringan, kebakaran hutan, itu juga adalah ulah manusia. Apalagi kita sudah memasuki bulan kemarau, harus berhati-hati. Nanti kebakaran di mana-mana, hutan menjadi gundul, tidak ada penampungan air, dan akhirnya ya kita mau minum air itu susah karena airnya sudah tidak ada tampungan di hutan, karena hutannya sudah digunduli oleh manusia. Ya, banjir, longsor, bahkan menjadi panas. Panas bumi terjadi karena pohon-pohon itu sudah tidak ada, ya sudah ditebang oleh manusia. Oke, nah di sini kita mengambil kesimpulan bahwa ya Tuhan itu sangat baik. Baik kenapa? Tuhan itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan, ditempatkan di Taman Eden dan diberikan kewenangan, diberikan hak supaya bertanggung jawab atas semua ciptaan Tuhan yang baik dan indah. Tugas kita itu memelihara, ya hewannya dipelihara, pohon-pohon juga dijaga. Matahari dijaganya gimana? Bisa enggak? Ya kita harus menjaga bumi, karena itu juga menentukan suhu bumi, iklim. Iklim itu bisa berubah-ubah menjadi panas, ada menjadi dingin. Ya itu karena yang ulah manusia. Kalau kita berlaku baik, kita memelihara, pasti mendatangkan yang kebaikan untuk kita juga. Tepuk satu. Nah, selanjutnya Pak Guru akan meminta untuk semuanya bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan sebuah pujian, lihat kebunku. Semuanya punya kebun. Nah, ditanami apa? Sayur. Biasanya tanamannya diapakan? Disiram. Apalagi? Dipelihara ya. Ya, walaupun kita masih sekolah, kita juga harus belajar untuk memelihara ya ciptaan Tuhan. Oke, kita nyanyi bersama, lihat kebunku. Semua boleh tepuk tangan. Lihat kebunku. Lihat
semuanya indah. Sekali lagi. Oke, silakan duduk. Nah, setelah kita melihat semua ciptaan Allah yang sangat baik tadi dan sempurna, kembali kita ya melihat apa yang ada di sekeliling kita. Nanti Pak Guru akan memberikan ya tugas. Tugasnya apa? Mengamati ciptaan Allah di sekitar rumah dan menuliskan tiga hal. Tiga hal apa yang membuat kita itu bersyukur kepada Tuhan. Tahu ya? Oke, kertasnya Pak Guru akan bagi untuk setiap kelompok dan digambarkan dulu, menggambarkan alam di sekitar. Setelah itu baru menuliskan tiga hal yang patut disyukuri. Menggambar ya, semuanya membawa pensil ya, membawa krayon. Oke, silahkan Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk menggambar, kemudian mewarnai kertas yang sudah diberikan oleh Pak Guru. Silakan. Oke, semuanya sudah selesai? Oke, gambarnya dulu ya, Pak Guru coba lihat satu persatu gambarnya. Wah, gambarnya sangat bagus ya. Ada pohonnya, ada gunungnya, ada sungainya, ya ada orang yang sementara ini menanam apa? Menanam padi. Wah, keren ya. Oke. Nah, sekarang ya setelah digambar selesai kelompok 1, 2, dan 3, Pak Guru akan memberikan kesempatan lagi kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk mewarnai hasil gambarnya yang telah ya Pak Guru lihat sangat-sangat bagus. Oke, silakan. Oke, sudah selesai mewarnainya? Sudah. Oke, Pak Guru lihat. Wah, sangat bagus ya. Pemandangan alam ya, semuanya diberi warna-warna. Ada warna daunnya, ada rumah, ada sungainya, ada bunga-bunga. Sungainya seharusnya ada ikan-ikan di dalam ya, karena dan ada burung-burung juga. Tadi Tuhan itu menciptakan ada di darat, ada di laut, ada juga di udara. Oke, sama juga ya. Ini mewakili ciptaan Tuhan. Ya, kelompok berikutnya, wah sangat bagus juga ya. Warnanya bagus, senang pemandangan. Nah, sekarang Pak Guru meminta untuk menuliskan setelah menggambar, mewarnai dan melihat semua yang ada di sekitar kita. Coba menuliskan 3 hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan karena Tuhan itu sudah menciptakan alam begitu indah dan diberikan kepada kita. Silakan ya, kita memulai dari kelompok 3 membacakan 3 hal yang disyukuri. 3 hal yang dapat disyukuri. 1. Sehat. Sehat. 2. Makan. Makan. 3. Minum. Minum. Oke, kelompok 2. Coba dibacakan. Apa yang disyukuri? Coba salah satu membacakan. 1. Bernafas. Bernapas. 2. Melihat pemandangan. Bisa melihat pemandangan. 3. Menghirup udara segar. Kelompok 1. 1. Bisa sekolah. Bisa sekolah. 2. Punya teman. Punya teman. 3. Punya rumah. Oke, semuanya benar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3 untuk kita semuanya. Nah, yang terakhir, Pak Guru meminta setiap kelompok itu menuliskan 1 cara yang dilakukan
sebagai tugas tanggung jawab kita sebagai manusia, sehingga alam ini bisa terpelihara. Tindakan apa yang dilakukan? Oke, sekarang mulai dari kelompok 1. Apa tindakan yang dilakukan supaya merawat alam? Oke, kelompok 1 mereka akan menanam pohon. Pohon apa yang ditanam? Macam-macam, ya apa? Kelapa, bisa ya. Apa lagi? Bunga, jeruk, apa lagi? Ya, itu tanaman-tanaman yang apa yang kita tanam itu pasti bermanfaat untuk kita dan juga termasuk memelihara alam. Yang kedua, kelompok 2, apa yang ditulis? Hal yang dilakukan supaya menjaga alam adalah menyiram tanaman. Ada lagi? Sudah. Tadi mintanya cuma 1 ya. Oke, sekarang kelompok yang terakhir. Oke, membuang sampah pada tempatnya, ya, sehingga tidak terjadi kebanjiran, ya tidak, ya sampah berterbangan di mana-mana, kemudian nyamuknya banyak dan akhirnya kita juga sakit karena kita tidak bisa memelihara. Oke, tentu 1. Nah, terima kasih kepada semua anak-anak. Di akhir perjumpaan kita, ya, belajar tentang ciptaan Allah yang paling indah yang diberikan kepada manusia, dan kita juga harus bertanggung jawab memelihara karena Tuhan tadi menciptakan semuanya itu baik. Nah, untuk tugas kepada anak-anak nanti sampai di rumah menghafal apa yang dihafal di dalam kitab Kejadian. Kejadian nanti dibuka, ya, ditandai Kejadian 1 ayat 31. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikan baik, sungguh amat baik, sehingga kita harus menjaga dan melestarikan. Oke, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk kekompakannya, kerjasamanya, dan akhirnya kita bisa menyelesaikan materi di hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Yang tadi memimpin doa adalah cowok, sekarang yang akan memimpin adalah cewek sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing. Silakan maju ke depan memimpin kita di dalam doa. Ya, silakan. Mari ke sini. Yuk. Ya, biar kita pulang. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Semangat!